Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen punya elo baru kawan, menembus angka 2900 lebih, tepatnya 2909. Tapi elo ini bukan keluaran dari FIDE. Elo ini juga bukan elo catur standar Classical Rapid Blitz, bukan. Elo 2909 ini merupakan elo catur 960 yang dikeluarkan oleh Freestyle Chess Club. Yang membuat admin tercengang ini adalah jarak antara Magnus dengan posisi di bawahnya, posisi kedua kawan. Coba hitung, berapa jarak Magnus Carlsen dengan Hikaru Nakamura yang menempati posisi kedua? Berjarak 91 poin. Entah, nggak tahu cara perhitungan elo ini kawan. Sekali lagi ya, elo ini bukan dikeluarkan oleh FIDE, dikeluarkan oleh Freestyle Chess Club yang menaungi turnamen-turnamen catur 960 kawan. Nah, seri ketiganya nanti bulan Juli, dan 4 hari terakhir ini ada kualifikasi di chess.com kawan, untuk menentukan satu slot lewat kualifikasi di chess.com. Cuma game-gamenya kurang menarik, memasuki babak knockout. Admin gak ambil game di babak knockout itu, kita tunggu saja siapa pemenang babak knockoutnya yang mengisi satu slot kawan. Sementara masuk ke semifinal ada Hans Niemann juga di situ, ada 3 nama yang lain tadi lupa admin. Gamenya kurang menarik kawan. Nah, 2909 sangat lebar jarak antara Magnus dengan Hikaru Nakamura, Fabi posisi ketiga, dan yang menarik di sini tidak ada nama juara dunia Domara Jukes di 10 besar kawan. Kalau kalian ingin tahu ya daftar elo ranking yang dikeluarkan oleh Freestyle Chess Club, kalian bisa download di sini, linknya ada di kolom deskripsi dari freestylechess.com news kawan. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke kawan. Untuk menyelingi informasi ini, saya pilih permainan Magnus Carlsen ya di Title Tuesday edisi tanggal 10 Juni 2025, 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu, di mana Magnus menang pada sesi keduanya. Sesi pertamanya dimenangkan oleh Hans Niemann Moke. Nah, setelah 9 kali menang di Title Tuesday kawan, Magnus Carlsen ini bersama Hikaru Nakamura, Josh Pom, Jeffrey Chong, Hans Niemann, ada Arjun juga, ada Parham juga, dan ada beberapa nama yang lain. Ini lolos ke kualifikasi Speed Chess Championship kawan. Ada 8 pemain yang lolos. Admin tadi lupa siapa-siapa saja, yang jelas Magnus, Hikaru Nakamura, Josh Pom, ada Hans Niemann di posisi ke-8, Parham Maksodo, Jeffrey Chong, Arjun Erigaisi, Ali Reza kalau nggak salah ya, atau Denis Lazavic. Nah, Alexis Sarana juga mungkin ini tadi. Lupa admin. Oke kawan, permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di Title Tuesday edisi tanggal 10 kawan, sesi kedua pada game ke-8. Magnus memetik 10 kali kemenangan kawan, dan hanya 1 kali kalah. Nah, game kekalahannya inilah yang akan kita ulas melawan Hikaru Nakamura pada babak ke-8 sesi kedua. Magnus pegang putih, pion C4 English opening dibalas dengan King English, pion G3 varian Fianchetto, tidak dengan kuda C3 yang mungkin dilanjutkan permainan 4 kuda sering kita lihat kawan. Oke, dengan pion G3 ada kuda F6 gajah G2. Kemudian di sini pion C6 lanjut Hikaru Nakamura kawan, juga blokade di sini ya. Ada pion D4, kemudian dengan pion E pukul pion D4 langsung permainan terbuka di center kita dapat, dan Hikaru Nakamura membalasnya juga di center dengan pion D5. Ditahan dengan kuda F3, ada gajah E6, dan Magnus membuat langkah pengorbanan pion sementara dengan langkah rokade. Diterima Nakamura dengan pion D pukul pion C4 kawan. Menantang pertukaran menteri. Diterima oleh Magnus, chop, ambil balik. Ya, kompensasi yang didapat oleh Magnus dari pengorbanan pion kawan. Ya, rajanya Nakamura tidak bisa rokade lagi. Jadi Magnus melangkah kuda G5, menarget gajah ataupun peta F7. Ada kuda BD7, kemudian sini kuda D2. Lanjut Magnus Carlsen. Untuk mendapatkan pion ini kembali kawan, gajah siap disikat dan pion ini jatuh. Oleh karena itu kuda B6 lanjut Nakamura. Magnus tetap caplok gajah E6 cek untuk merusak struktur pion kawan, kemudian melangkah kuda F3 lagi, buka jalur gajah atau juga menekan pion ini peta F7 jadi target berikutnya Magnus.
Gajah C5 melakukan pengembangan, benteng siap keluar, langsung kuda G5 lanjut Magnus, dan untuk mempertahankan peta F7, peta E6 kawan, raja bergerak ke E7 merupakan langkah terkuat. Jadi langsung menjaga dua peta sekaligus, kalaupun ada gajah H3 di sini, pion didorong saja. Tapi Nakamura memilih dengan raja ke D7 supaya ada ruang nanti yang bisa diisi salah satu bentengnya kawan untuk menjaga peta E6 ini. Ada gajah H3, benteng AE8, benteng D1 cek, blokade kuda B D5, ada pion E4, pion H6. Mengusir penjaga peta E4, nah pion siap dicaplok oleh kuda jika kuda mundur kembali. Magnus berpikir kurang lebih 46 detik kawan. Cukup lama. Memutuskan untuk ambil kuda. Dia tahu betul variasi ini bagus. Kuda caplok pion E6 dan persiapan discover check dengan dukungan gajah dari belakang. Menarget gajah, menarget pion di sini kawan. Kalau kuda ambil pion E4, kuda caplok gajah, double check dan menang perwira. Kalau di sini tadi hitam caplok kuda langsung dengan benteng, maka baru sekarang ambil kuda. Variasi ini tentu sudah diperhitungkan oleh Magnus karena putih bisa unggul kualitas perwira. Tapi kenapa juga nggak diambil oleh Magnus? Dia memilih langsung caplok kuda. Nah, pion ambil kuda G5. Inilah rencana Magnus kawan. Cek, double check. Agar pionnya nanti bebas. Lagi-lagi ide dari Magnus selalu berharap pada pion-pion bebasnya. Raja C7, gajah F5 menghindari serangan lajur H. Kemudian kuda D5, gajah ambil pion G5, lanjut Magnus. Unggul satu pion Magnus dengan pion yang sangat-sangat bagus juga. Ada benteng HF8, pion G4, pion G6, serahkan pion di situ, tapi pion yang di sini jatuh. Tapi coba hitung, coba kalkulasi kawan, 3 pion terkoneksi di sayap raja. Dalam permainan klasikal, jangan harap kalian bisa melawan Magnus Carlsen dengan posisi pion-pion seperti ini. Tapi ini permainan blitz kawan, apapun juga masih bisa terjadi di langkah-langkah berikutnya. Kontrol waktu, ya hanya selisih beberapa detik saja, 13 detik kawan. Lanjut dengan gajah F5, menghindari serangan benteng berbalik, ancam benteng. Benteng E2 menarget pion yang di sini kawan. Di sini ada benteng D2 menantang pertukaran benteng, menyerahkan pion. Kenapa nggak di backup di sini saja? Ya, bisa jadi pion ini jatuh. Ditantang ke situ pun pion ini jatuh cek. Raja ke G2 atau peta F1 ya benteng pukul benteng terlebih dahulu. Jadi benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah, gajah ke E3. Nakamura menantang permainan endgame. Kuda versus gajah kawan. Tapi ditahan oleh Magnus, gajah E1, gajah D4 menarget pion. Ada gajah G3 cek dulu, raja B6 dan benteng E1. Melepaskan pion kawan. Tapi kuda E3 cek dulu. Ya, kalau ambil pion di sini, ya di sini masalahnya bisa juga. Ataupun ada gajah D6 ini ya. Menarget benteng ini juga kuat. Tapi kalau benteng ke sini tadi masih ada pionnya yang bisa menjaga. Oke, bagi kita ambil pion ini juga nggak ada masalah ya. Menurut kita sih. Tapi langkah terkuat memang kuda E3 cek. Magnus korban kualitas kawan. Kenapa? Kenapa korban kualitas? Kalau keluar ke sini, di sini jatuh. Dia kehilangan perwira penting, kehilangan pion. Korban kualitas, langkah terbaik menurut engine. Dan Magnus bermain dengan sepasang gajah. Keunggulan pion hanya berapa? Ya nggak ada keunggulan pion di sini sudah Magnus Carlsen. Gajah E5. Mulai slip Magnus Carlsen kawan, dimana ke peta D6 langsung serang benteng. Langkah kuat, mungkin benteng D8. Pion siap didorong. Oke, gajah E5, akhirnya raja C5 untuk jaga peta D6, kemudian raja F3, gajah D4 menantang pertukaran, raja F4 lanjut Magnus. Opsi yang lain kawan, langsung saja jual beli di sini. Setelah ambil balik, pion H4 siap dorong. Raja F4, pion B5, ada pion H4,
pion B4, raja E4. Di sini setelah benteng E8 ya, termasuk blunder ya langkah ini karena ada tusukan dari benteng E8, gajah jatuh, Magnus kehabisan waktu di langkah ke-35 kawan. Oke, itulah salah satu atau satu-satunya kekalahan Magnus Carlsen di title Tuesday sesi kedua di edisi tanggal 10 Juni 2025, 10 hari yang lalu kawan. Sesi awalnya dimenangkan oleh Hans Tiemann Moke. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.